Halo semuanya, oke, jadi pada hari Jumat kemarin, dunia internet dihebohkan dengan sebuah kabar mengenai Netflix yang akhirnya berhasil memenangkan persaingan pasar dalam memperebutkan perusahaan Warner Bros. Yang beberapa bulan lalu telah mengumumkan kalau mereka akan menjual seluruh perusahaan mereka. Nah, sebenarnya sudah ada banyak konten kreator di luar sana yang membahas mengenai topik yang satu ini, dan mereka juga telah menjabarkan beberapa hal positif dan negatif yang bisa terjadi pada keputusan ini. Walaupun begitu, gue akan tetap melakukan hal yang serupa, namun gue juga akan membahas mengenai hal yang lebih spesifik, yaitu mengenai dampak dari penyatuan ini terhadap industri animasi yang dimiliki oleh Warner Bros, terkhususnya Cartoon Network dan juga Adult Swim. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sedikit recap mengenai berita ini. Jadi pada tanggal 5 Desember kemarin telah diumumkan bahwa Netflix berhasil membuat perjanjian dengan perusahaan Warner Bros. Kalau mereka akan membeli seluruh perusahaan tersebut dengan nominal 82,7 miliar dolar. Nah, perlu diketahui juga bahwa ini semua baru perjanjian saja dan masih belum akuisisi final. Masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari semua ini, mulai dari nominal pembelian yang bisa menjadi semakin tinggi hingga batalnya perjanjian tersebut dikarenakan berbagai alasan. Nah, lalu memangnya kenapa Warner Bros. Mau menjual perusahaan mereka sendiri? Well, beberapa alasan yang melatar belakangi semua ini adalah menurunnya pasar televisi kabel yang mana mereka sendiri merupakan salah satu pihak yang masih bergantung kepada bisnis tersebut. Lalu ada juga persaingan layanan live streaming yang dikatakan sangat ketat dan mereka kesulitan untuk bisa bersaing, dan yang paling utama adalah beban hutang yang mereka miliki pasca penyatuan mereka dengan perusahaan Discovery sebesar 40 miliar dolar. Hal ini sangat ironis karena Warner Bros sendiri merupakan salah satu perusahaan entertainment yang memiliki banyak sekali IP besar di dalamnya, tapi sepertinya dikarenakan adanya masalah internal dan juga ketidakmampuan CEO mereka dalam memanfaatkan itu semua, pada akhirnya mereka pun harus tumbang dan memutuskan untuk menjual perusahaan mereka. Nah, setelah keputusan itu diumumkan ke publik, banyak perusahaan besar di luar sana mulai mencoba untuk memberikan tawaran harga kepada mereka. Lalu pada akhirnya, Netflix pun menjadi pihak yang berhasil memberikan tawaran yang paling cocok bagi mereka pada hari Jumat kemarin. Kabar ini sontak membuat seluruh jagat internet sangat terkejut, walaupun ada banyak dari mereka yang telah memperkirakan kemungkinan ini. Beberapa dari mereka memandang kalau ini adalah kabar yang sangat baik, tapi ada juga yang menganggap kalau ini adalah kabar yang sangat buruk. Dari kubu yang positif, mereka menganggap kalau adanya penyatuan ini, maka katalog yang akan dimiliki oleh Netflix bisa menjadi semakin banyak, dan juga IP-IP eksklusif yang dimiliki oleh Warner Bros. Kini bisa ditayangkan di layanan streaming Netflix. Di waktu yang bersamaan, hal ini juga dianggap sangat menguntungkan bagi para konsumen, karena dengan begitu, mereka kini hanya perlu berlangganan di satu platform saja. Nah, sedangkan dari kubu negatif, mereka memandang kalau ini merupakan bentuk monopoli yang sangat mengerikan. Dengan Netflix yang telah memiliki semua katalog dari Warner Bros, mereka kini menjadi semakin powerful dan para pesaing mereka akan menjadi semakin kesulitan dalam bersaing di industri ini. Tidak hanya itu saja, keputusan ini bahkan juga dianggap memiliki potensi untuk mematikan industri teater karena Netflix sendiri bisa dianggap sebagai musuh utama dari industri tersebut, dan bahkan salah satu orang penting di perusahaan tersebut sempat memberikan pernyataan kalau sinema atau teater akan mengalami keruntuhan di masa depan dan medium streaming akan menjadi yang paling mendominasi. Nah, setelah melihat semua kabar barusan, lalu bagaimanakah dampak ini terhadap industri animasi yang dimiliki oleh Warner Bros? Well, ketika berita ini pertama kali muncul, hal pertama yang langsung terbenak di kepala gua adalah nasib dari studio Cartoon Network. Buat kalian yang tidak tahu, studio yang satu ini sebenarnya masih eksis, walaupun sudah banyak media di luar sana yang mengabarkan kalau studio ini telah mati. Nah, meskipun begitu, sayangnya mereka ini sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana mereka sudah tidak memiliki kebebasan yang besar seperti dulu. Pasca penyatuan induk perusahaan mereka dengan Discovery, kini Cartoon Network hanya bisa menayangkan animasi-animasi yang sudah pernah mereka buat, dan mayoritas penayangan animasi tersebut sangat bergantung kepada penayangan lewat TV kabel. Seingat gua, mayoritas animasi buatan studio tersebut itu tidak ditayangkan di layanan streaming mereka, yaitu Max, dikarenakan keputusan jenius dari sang CEO mereka. Tidak itu saja, apabila mereka ingin membuat animasi baru, mereka hanya bisa membuat animasi yang berbasis pada IP-IP yang sudah ada, dan mereka harus mendapatkan izin dari induk perusahaan mereka. Nah, apabila peristiwa penyatuan sebelumnya telah membuat studio yang satu ini menjadi sekacau itu, lalu bagaimana jadinya dengan penyatuan yang satu ini? Apakah hal ini bakal berdampak buruk kepada mereka atau malah sebaliknya? Nah, disinilah gue akan meruntutkan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi kepada Cartoon Network dan juga beberapa studio animasi yang dimiliki oleh Warner Bros. Apabila merger ini berhasil dilaksanakan.
Nah, kita mulai dulu dari dampak yang positif. Salah satu dampak positif yang mungkin bisa terjadi adalah Netflix akan memasukkan lebih banyak animasi yang dimiliki oleh Warner Bros. Seperti yang sudah gue singgung sebelumnya, salah satu masalah yang terjadi kepada Warner Bros. Pada saat itu adalah mereka tidak memasukkan banyak animasi ke dalam platform streaming mereka, dan padahal mereka sendiri memiliki banyak sekali IP animasi. Ya lu bayangin aja bro, Cartoon Network sendiri kan sudah memiliki banyak sekali animasi yang pernah mereka buat ya. Dan bahkan kita sendiri belum membicarakan soal IP-IP yang berasal dari Adult Swim, Hanna-Barbera Animation, dan juga DC Comics atau Warner Bros. Animation. Tapi sayangnya, dengan jumlah sebanyak itu, mereka malah hanya memasukkan beberapa saja ke dalam layanan streaming mereka, dan bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki episode lengkap. Nah, dengan adanya Netflix, seharusnya animasi-animasi tersebut bisa ditayangkan dengan lebih mudah di layanan streaming mereka. Nah, apabila itu terjadi, maka gue akan sangat bersyukur karena pada akhirnya gue bisa mengakses animasi-animasi buatan Adult Swim secara legal. Nah, dampak positif berikutnya adalah dihidupkannya kembali animasi-animasi lawas. Seperti yang kita tahu, Cartoon Network sendiri memiliki jumlah animasi yang sangat banyak dan mayoritas diantaranya itu harus mengalami cancellation di pertengahan cerita. Nah, dengan adanya penyatuan ini, kita mungkin bisa berharap agar animasi-animasi tersebut bisa mendapatkan episode baru, entah dalam bentuk reboot yang lebih proper ketimbang yang dibuat oleh CN beberapa tahun yang lalu, atau yang lebih baiknya adalah mereka akan melanjutkan animasi-animasi yang dulunya sempat di-cancel untuk bisa memiliki kelanjutan cerita ataupun akhir cerita yang lebih layak. Belum lagi kalau kita berkaca kepada serial Fiona and Cake dan season terbaru dari serial Gumball yang mendapatkan sambutan yang sangat positif dan para fans masih menginginkan konten baru dari IP-IP tersebut, Netflix seharusnya bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan cuan tambahan dan para fans bisa dengan senang menikmati kartun favorit mereka kini bisa mendapatkan perlakuan yang lebih layak. Oh ya, selain dilanjutkannya animasi-animasi lawas, penyatuan ini bisa berpotensi untuk membuat Cartoon Network bisa beroperasi seperti dulu. Mereka bisa saja membuat animasi baru dengan cerita yang lebih original dan tidak perlu terhalang untuk mendapatkan perizinan yang ribet dari induk perusahaan mereka. Nah, setelah melihat dampak positif, sekarang kita berpindah ke dampak negatifnya. Kita mulai dulu dari dampak yang sudah bisa dipastikan bakal langsung terjadi, yaitu terganggunya beberapa proyek yang sedang ongoing. Untuk Cartoon Network, mereka saat ini sedang mengerjakan 3 proyek animasi besar, yaitu Fiona and Cake, sequel dari Regular Show, dan juga season terbaru serta film dari kartun Gumball. Nah, sedangkan untuk Adult Swim, sebenarnya cukup banyak proyek animasi yang sedang mereka kerjakan, tapi 2 proyek yang masih gue ingat adalah Smiling Friend dan juga Primal. Nah, apabila penyatuan ini terjadi, maka proses pengerjaan dari semua proyek tersebut bakal mengalami banyak perubahan yang biasanya lebih ke arah negatif. Perubahan ini bisa mencakup pengurangan jumlah karyawan, waktu pengerjaan atau deadline yang menjadi semakin singkat, jumlah episode atau durasi dari proyek tersebut yang menjadi semakin sedikit, penundaan waktu rilis, hingga yang paling mengkhawatirkan adalah di-cancelnya proyek-proyek tersebut. Yes, inilah dampak yang paling gue khawatirkan dari penyatuan kedua perusahaan ini. Ya lu bayangin aja bro, Cartoon Network meskipun seperti sudah tidak hidup, namun mereka masih bisa menghasilkan sebuah kartun baru yang berasal dari IP besar mereka, dan kartun-kartun ini bahkan memiliki kualitas yang sangat bagus dan disukai oleh para fans. Nah, sedangkan untuk Adult Swim, mereka sekarang sedang disorot oleh banyak orang karena mereka telah menciptakan Smiling Friend yang merupakan animasi komedi dewasa terbaik selama beberapa tahun belakangan ini. Ya nggak heran dong kenapa para fans di luar sana termasuk gue pribadi menjadi khawatir sama berita yang satu ini. Meskipun Netflix memiliki track record yang sangat bagus dalam menciptakan karya animasi yang luar biasa, namun di waktu yang bersamaan mereka juga terkenal karena berani dalam meng-cancel banyak karya, bahkan walaupun karya tersebut disukai oleh banyak orang dan memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, kalau andaikan itu semua ternyata masih bisa berjalan dan tidak ada satupun yang di-cancel, tentu masih ada banyak dampak negatif lain dari penyatuan ini. Salah satu yang sempat terpikirkan oleh gua adalah berubahnya identitas dari animasi-animasi buatan studio tersebut. Nah, seperti yang seharusnya kalian sadari, animasi-animasi buatan Cartoon Network, Adult Swim, dan juga Hanna-Barbera itu biasanya memiliki ciri khas berupa komedi random dan juga absurd, desain karakter yang sangat beragam, dan tentunya konsep cerita yang sangat bervariatif dan eksperimental. Nah, apabila Netflix mengendalikan bidang kreatif dari semua studio tersebut, maka ada kemungkinan kalau semua ciri khas itu bakal mulai berkurang ataupun menghilang secara perlahan.
Nah, apabila itu terjadi, maka kemungkinan berikutnya yang bakal terjadi adalah Netflix akan menyatukan semua studio itu agar mereka bisa lebih mudah untuk mengatur sistem kerja atau pipeline dari semua studio tersebut. Nah, tapi dari semua dampak negatif yang telah gue jabarkan barusan, terdapat satu dampak lagi yang bisa dibilang merupakan dampak yang paling mengerikan dari semuanya, yaitu ditutupnya studio-studio tersebut. Kemungkinan ini terjadi memang tidak terlalu besar, namun juga tidak bisa dikatakan mustahil. Apabila Netflix tidak melihat studio-studio animasi ini sebagai aset yang menguntungkan dan mereka sedang dalam kondisi keuangan yang tidak stabil pasca penyatuan itu, maka kemungkinan hal mengerikan itu terjadi bakal menjadi semakin besar dan sulit untuk dihindarkan. Nah, jadi begitulah seluruh perkiraan dari dampak-dampak yang bisa dihasilkan dari penyatuan kedua perusahaan ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah penyatuan ini memiliki dampak yang lebih positif atau ke arah yang lebih negatif? Dan juga kalau misalnya kalian memiliki kemungkinan lain yang tidak sempat gue sebutkan di video ini, kalian bisa tulis saja di komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!